9 PM. Enggak. Mas gue Myself. nyobain balik server beli. Mas Bill buyout player termahal sekarang siapa? Kata Mas Ade masa begini cuma Mas Ade yang tahu. Albert. Kemarin bilangnya Maxwell sih tipu getah anjing, takut kena mental playernya anjing. Sekarang kan, detik ini kan. Cara pakai deodoran spraynya gimana? Detik ini Albert. Ngetek bro, udah. Jadi kalian yang bilang Epos bangkrut, Berarti mereka mampu. bukan Albert yang konik kan, yang ke Evos ini kan? Ah, itu pikir sendiri yang mana? Masa tahu semua kayak gitu guys. Tadi Pape ada ngomong sesuatu nggak deh? Nah, ada mulai. Hah? Halo middle. Apa namanya? The middle of Albert the ke Onyx nggak sih? Nggak, Albert ke Evos lebih mahal. Mas, gimana rasanya ketemu apa kamu blog? Halo middle. Tapi Apaan Albert juga, ke Evos kayak bottleneck gitu guys sih. Sampai nggak beli Hengki sih idiot tuh. Kayaknya Udah kayak komputer bottleneck. kayaknya ini nggak sih? Kayaknya gue jadi Albert, gue sengaja main jelek sungguh sampai Hengki masuk. nggak bisa kayak gini, guys. Ini teori doang ya. Ini teori doang nih. Disclaimer ya. Ini teori doang. Ini teori doang, guys. Biasanya tuh player itu kalau mau pindah ke suatu tim, dia pasti lihat dulu dong. Oh, timnya kayak gimana? Main nama siapa? Ya misal nih, oke, gue cerita pengalaman gue lah. Ini pengalaman gue, ya ini pengalaman gue nih. Gue kalau approach player, nih kayak contoh gue sama Maxil. Gue tanya, Maxil kan waktu pindah tuh, Apa Om Li? Siapa ini? Onik lagi goyah nih. Gue tanya Max, gue nanya dulu ke Onik. Gue saya boleh dikasih kesempatan nggak ngobrol sama playernya sekali gitu. Dikasih tuh kesempatan. Gue ngobrol sama Max. Jambu. Padahal di luar juga kadang-kadang suka ngobrol sama Max, guys. Tapi nggak boleh, itu sebutannya poaching, bisa dibilang Poaching ya? Itu bisa dibilang poaching, ya. Dinamika. Jadi, gue bilang sama Max, lu mau nggak kalau ke tim sini? Player pasti nanya dong, sewajarnya player itu, guys. Mereka pasti nanya, emang plan tim Mas itu season depan seperti apa, kayak gimana? Player tuh pasti nanya gitu. Plannya seperti apa, playernya siapa aja, udah pasti itu nanya kayak gitu, guys. 1000% guys, gua jamin bisa nanya kayak gitu. Nanya tuh dijelasin kan sama guanya, nih plan season depan itu kayaknya A, B, C, D, E, F, G. Gua nanya ke playernya, kalau lu prefer mau main sama siapa emangnya? Nah, dia tuh pasti bilang guys, player tuh pasti bilang, kayaknya sama ini oke sih, atau sama ini oke sih. Terus gua bilang kayaknya di tim yang sekarang, di plan yang gua ini masih agak kosong nih di Roam misalkan, atau di siapa, kamu ada suggest nggak? Kalau gua kayak gitu, dia pasti bilang, Max bilang nih, iya kayaknya Rom yang bagus itu Keyboy. Nah dia tuh bilang gitu, Keyboy Mas, kalau bisa bawa Keyboy ke bareng ini ke Evos, wah Mas timnya kuat banget. Waktu itu Keyboy masih di di MDL. Itu season 6 ke 7. Ya. Nah gua tanya dong ke Onik, bro, Keyboy dijual juga nggak? Wah maaf, Keyboy nggak dijual gitu. Tapi Max gue bilang ke Max, Keyboy nggak dijual. Masih tetap mau nggak lu ke Evos? Evos ada ini nih, lu main sama ini gitu. Sama itu secara general pasti kayak gitu guys, flow-nya. Nah, lalu kalian bayangin aja, Albert dibawa ke Evos nih. Bob, lu mau nggak ke Evos? Iya boleh. Plannya gimana? Nah, plan tuh mungkin orang Evosnya nggak tahu siapa itu ya. Orang Evosnya bilang nih, plan gua kayak gini. Rom yang bagus siapa? Kayaknya ini Mas, boleh. Nah, ini nih misalkan keluar satu nama Roam, ditanyalah ke timnya. Ditanya ke timnya. Bro, ini berapa bro? Segini, wah mahal banget. Nah, kalau udah mahal banget gitu, pilihannya antara 3 guys. Beli, enggak, atau trade. Nah, mungkin terjadi sesuatu dari situ. Itu guys. Iya gitu. Ya mungkin kan bisa aja trade gitu, bisa aja bro. Berarti ada trade nih. Enggak bisa aja. Si Loan nggak dimasukin? Bisa aja. Loan juga bisa Loan. Tapi jarang sih. Tim Indo tuh jarang. Loan. Kunci. Trade. Takutnya Evos gue cek lagi Mas, plannya janji datengin siapa, tiba-tiba ada Warlord. Enggak. Guys, kali ini Evos bener-bener panas karena kita cecar terus guys. Apa Anabel gue bilang. Evos bener-bener panas karena kita cecar terus. I think it's a lie. Dia semua tuh Sasa, semangat Sasa, kerja barunya Sasa. Epos Keyboy, enggak itu waktu season 7 Keyboy itu gua nanya Keyboy,
Karena Max waktu itu pengen Kiboy roamnya bagus banget menurut Max di season 6. Tapi Max selalu cerita kan sebelum Zaman-zaman sampai Max sekarang, masuk Evo sih lucu banget sih. dia selalu rekomend Blow. Kiboy kan. Iya dia selalu rekomend Kiboy. Tapi Kiboy emang udah kelihatan dari dulu bagus mainnya guys. Udah FYP mas, tai belum juga anjing. Selamat malam Mas Diar. Waduh, ada orang One Esport Christian WRS. Halo Mas. Halo Mas. Halo Mas guys, ada orang One Esport guys. Enggak ya, itu tadi misalkan Mas. Oke. Hanya perumpamaan guys. Masih Zulfi ya. Ada apa Kang? Kalau trade itu value-nya gimana Mas? Nah, ini fun fact guys. Trade itu bisa apple to apple, ada bisa nambah duit. Tapi kan itu sesuai masing-masing tim menilainya gimana. Gitu. Kira Makam. Kira-kira gimana skenario nambah duit misalnya gimana value-nya? Ya, coba Oke, dong, jadi pengen tahu misalkan- nilainya gimana, Mas? Coba. Coba guys. Jadi misalkan si A ini value-nya misalkan ya kan itu terserah yang punya kontrak dong harganya berapa. Tapi biasanya ada yang fair, ada yang nggak fair. Kalau nggak fair itu biasanya karena timnya nggak mau lepas aja atau nyusahin bisa. Oh jadi Anafel trade sama KWW mas karena Ken sudah farewell. Kenapa lagi nih? Dari mana lagi nih Yusak? Mana? Iya gitu maksudnya. Emang Ken Maksud gua ya kali value-nya kayak dia ini masih muda atau ini udah sedikit tercuci atau wash out mungkin kayak nih value-nya tuh atau di trial kurang ini. Nah kayaknya gua boleh kita trade tapi lu nambah 100 juta. Nah bisa gitu. Oh, gitu. Jadi tambah duit atau mungkin 2 player gitu. 2 player tambah 1 bisa. Bisa tuh 2 player. Oh gelo berarti Iya, gila, bisa. gila. Bisa 2 player bisa. Gila. Misalkan si player ini value-nya Mahal banget tuh, 1,5 M atau 3 M misalkan. Nah, gimana caranya kita masukin 3 M itu? Oh, gua Anafel segini misalkan. Atau Anafel, nambah contohnya. sama Anafel plus 1 untuk siapa namanya playernya? Ya, player yang dimau gitu maksudnya. Player yang dimau kan nggak tahu kita. Benar. Langsung saja to the point, siapa yang bayar lebih Epos BTR? Gak tahu itu guys, gua nggak tahu. Itu ada postingan itu guys, mungkin rumor. Ya. Rumor. Mantan VP sudah berbicara. Asik mau baby terus. Jangan mancing-mancing gua guys, jangan guys. Kan kalau mau bahas-bahas player-player gitu ke ade aja guys, ke ade. Bongkar terus Bang Dean. Enggak ada bongkar gua. Gua hanya analogi berdasarkan pengalaman gua. Ini tuh penjelasan kalau aja banyak yang belum tahu Del gimana sistemnya. Saya percaya kok sama Mas Dean. Blog. Mas Keset. Lah bener tuh, gua juga kemarin gua ada nge-repost TikTok yang ada jelasin tuh yang sponsor. Kok sponsor? Oh iya gua lewat tuh. Tapi ekspresinya Sponsornya gimana? dikit sih. Ya, Mas, freeze kontrak itu ada di semua scene e-sport. Terus kalau player kena freeze, gimana mereka dapat duit? Ya mikir anjing kenapa bisa kena freeze. Mikir kalian player-player yang kena freeze ya. Mikir pakai otak. Jangan rasa dunia nggak adil anjing. Iya, jangan rasa dunia nggak adil. Pacaran aja terus kalian tuh pacaran tuh. Pacaran terus. Duniawi aja tuh yang dikejar terus tuh duniawi terus. Nah, bukan piala juga duniawi. Pak. Iya, maksudnya yang itunya maksudnya duniawi yang sebelah kiri jangan yang sebelah kanan maksudnya. Donkey di freeze sama Mas Dian karena pacaran. Waktu beli LJ Epos rugi berapa Mas? Diomelin nggak manajemen karena flop? Emang nggak LJ termasuk flop guys? Salah. Enggak nggak sih? Bro, ya. Bro, kalau di EVOS nih gua bukan gimana kalau di EVOS membeli sesuatu itu keputusan bersama. Tapi ya dipertanyakan siapa yang ya keputusan bareng-bareng guys. Jadi ya kalau memang hasilnya kan bisa aja kayak gini loh. Mungkin kayak RRQ. Siapa sih kemarin player PH ROM-nya? Brusko. Brusko kan di RRQ. Wah, nah, tiba-tiba di Onyx PH ya kan belum tentu gitu, bisa aja LJ mungkin di kita kurang. Tapi kalau dia main di tempat lain bisa aja. Bisa kayak gitu guys. Ya kayak Boots lah ya. Ya kayak Boots juga sama kan. Boots di EVOS gini, di Onyx gitu bisa aja kan. Nah itu sama tuh Rizky Wakam. Kita 2025 Mas Dan mau bikin tim e-sport sama Mas Ade. Kayak Sandy di Jaya sama di Bala-Bala gimana? Ade udah bisa bikin tim e-sport sendiri guys. Duitnya udah banyak. Gak bisa. Acak Mas Ade. Ade e-sport guys, Ade e-sport. Oh jadi Persik di freeze gara-gara pacaran mulu. Kenapa? Kalian tuh kenapa berteori-teori sendiri sih guys? Mas Ade nggak bisa racik Boots ya guys itu guys.
Nggak Ya kayaknya ada yang nggak bisa racik, itu racik bumbu. boots dah. Ada ini guys. Bumbu anjing diracik. Kemarin kan main sama top Orang-orang player yang- idol, orang-orang yang masuk ke season Suprayer 5 next itu, sama guys, berat iya itu. deh.